Tes, tes. Suara saya terdengar? Terdengar ya? Sudah pada nggak sabar ya mau dimulai. Kita mulai 13.30, tapi masih nunggu beberapa hal.
There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you, fix what I've broken. Oh, 'cause I need you. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu beberapa hal, kita dengarkan suara-suara musik ini ya. Dari Banyuwangi ya ini. Selamat datang Bu Anissa dari Banyuwangi. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Selamat datang juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dari Dinas Kesehatan Nganjuk. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones who we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will. Saya sambil cek sound ya. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Someday, everything gonna be alright. Go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back Halo? memories of Jelas, terima kasih Dokter Vivi. Toast to the ones here today. Toast to the ones who lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And memories bring back you. Do 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 do. Terima kasih Bu Asti. The memories bring back you. Oke, terima kasih. When I never felt so lost, when I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, that you know I'll never drop. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Everything gonna be alright. Go and raise a glass and say
Hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Do 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 do. The memories bring back you. Do 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 do. The memories bring back. Bukan dulu aja. Ini Bu sudah bisa Bu. Udah bisa? This is not a phone. This is a cafe, a photographer, a pet groomer, a music studio, an art gallery, and a cake shop. With GoDaddy, anyone can make their idea a reality and find the perfect domain name. Build a better website. Protect it with SSL. Now, what's your idea? Mati lagi Mas. Selamat sore. Dokter Ana, bisa dengar suara saya, Dok? Bisa Bu Tuti. Jelas. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Selamat bertemu lagi dalam acara seminar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu lagi dengan saya Astuti yang akan mendampingi sebagai moderator, dan nanti ada narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Dr. Ana Purnamasari SPKC. Hari ini adalah sesi ketiga dari seminar online Mitra Jiwa. Dan tema kita kali ini adalah psikiatri geriatri. Baik Bapak Ibu, selamat datang. Saya ucapkan selamat bergabung dari Dinkes Kota Batu, dari Dinkes Nganjuk, dari Banyuwangi, Glamor, dari Paron juga, dan juga dari Batu dan Bapak Ibu yang lainnya. Baiklah, acara akan langsung kita mulai karena waktunya sudah jam 1:30 lebih ya. Baik, kami persilahkan Dr. Ana Purnamasari SPKC untuk langsung menyampaikan materinya. Monggo Dr. Ana. Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, mitra jiwa sekalian ya. Yang halo, suara saya jelas? Jelas dokter. Oke. Yang memberikan sumbangsih ya, sumbangsih dan pelayanan ya kepada saudara-saudara kita yang sedang dengan gangguan kejiwaan. Baik, Bapak Ibu, tidak membuang waktu, saya ingin berbagi, berdiskusi terkait dengan psikiatri geriatri gitu ya. Jadi maksudnya psikogeriatri begitu ya. Ini saya share screen sendiri atau ada yang share screen? Oke, sebentar. Do you want to continue? Yes. Oke, ini ya.
Apakah sudah kelihatan? Sudah, Dok? Sudah ya. Ini tadi saya coba nih mulai dari awal ya. Cukup jelas? Jelas. Oke. Slideshow. Oke. Slideshow-nya Oke, sip. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berdiskusi, berbagi apa ya, informasi terkait pemenuhan kebutuhan psikososial dan spiritual pada lansia. Ya, kita tahu sendiri bahwa usia lanjut itu sangat banyak permasalahan, kemudian sangat banyak kondisi hambatan-hambatan dia dalam hal berkomunikasi dan bagaimana kemudian kebutuhan-kebutuhan psikososial dan spiritual itu sangat mempengaruhi well-being ya, kesejahteraan dari usia lanjut. Apa itu psikososial, apa itu spiritual ya? Psikososial itu adalah perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologi maupun sosial yang mempunyai pengaruh imbal balik ya. Jadi posisi psikologi maupun sosial itu mempunyai masalah timbal balik. Kemudian juga masalah kejiwaan dan kemasyarakatan yang juga mempunyai pengaruh timbal balik ya. Sebagai akibat terjadinya perubahan sosial dan atau gejala sosial dalam masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan jiwa. Ini definisi dari Depkes 2011 ya. Jadi kebutuhan psikologis ataupun kebutuhan sosial yang saling berhubungan timbal balik ya. Jadi kondisi psikologi seseorang sangat mempengaruhi kondisi sosialnya. Demikian pula ya kondisi sosial di luar kita, di luar seseorang itu sangat mempengaruhi kondisi psikologisnya dan itu bertimbal balik dan kondisi psikososial itu dapat ketika perubahannya itu sangat signifikan dan mengganggu itu dapat menimbulkan gangguan jiwa. Nah, siapa yang nggak butuh cinta, gitu ya? Siapa nggak butuh dipercaya, gitu ya? Ya, semua orang membutuhkan cinta, membutuhkan afeksi ya, kepercayaan, membutuhkan otonomi bahwa dia ingin kemudian mandiri ya, membutuhkan identitas, harga diri dan penghargaan serta rasa aman. Itu adalah kebutuhan secara psikologis. Kemudian bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, akibatnya dapat berupa perasaan atau perilaku yang tidak diharapkan ya, seperti cemas atau ansietas, marah, ya, kesepian atau rasa yang tidak pasti ya. Jadi aku ingin rasa nopo sih kok nggak jelas gitu ya, jadi menimbulkan kegelisahan. Lalu itu dari sisi psikososial ya Bapak Ibu. Kemudian kalau spiritual itu apa? Spiritualitas itu beda dengan religi atau agama ya. Jadi spiritualitas itu adalah dimensi pengalaman yang khas. Jadi antara manusia tersebut secara khas itu memiliki dimensi pengalaman yang unik begitu ya. Dan itu universal, bisa dirasakan oleh semua orang ya, berpotensi kreatif ya, muncul baik dalam kesadaran subjektif batin individu dan dalam komunitasnya atau kelompok sosial dan tradisi. Jadi dimensi pengalaman itu bisa merupakan sesuatu yang sangat spesial gitu ya, tapi itu bisa menjadi satu kondisi yang kolektif begitu ya. Jadi ada suatu kebersamaan dalam hal itu ya. Sedangkan kalau agama itu adalah sebuah sistem kepercayaan ya. Ada suatu rutinitas gitu ya, seperti sholat, gitu, puasa dan seterusnya. Nah, ini saya ingin mengingatkan lagi ya, mungkin ini sudah bolak-balik ya disampaikan, masalah geriatrik itu sangat banyak ya sehingga disebut giant gitu ya, raksasa ya, mulai dari gampang jatuh ya, ngompol ngebrok gitu ya, demensia, imobilisasi karena takut jatuh gitu, terus kemudian diem aja lah aku begitu ya. Kemudian juga masalah infeksi ya, gangguan penglihatan dan pendengaran, irritable colon, jadi gampang sekali kalau makan salah gitu, gampang sekali diare begitu ya, isolasi diri ya, malnutrisi atau iatrogenesis. Iatrogenesis itu adalah tindakan-tindakan medis yang kemudian menimbulkan sebenarnya itu adalah untuk membantu ya, tetapi karena sesuatu hal ya, karena memang lansia itu sangat rentan begitu ya, mudah kemudian mengalami efek samping atau mungkin efek yang tidak diharapkan dari pelayanan
medis tadi ya, insomnia atau nggak bisa tidur, defisiensi imun dan hipotensi. Nah, karena tadi ya masalah lansia itu sangat banyak sampai disebut geriatric giant. Kemudian ada problem fisik dan psikologis ya. Dan ada lagi masalah yang apa ya, menjadi penting ya, pendekatan di luar terapi farmakologi, karena terapi farmakologi atau terapi obat-obatan itu pada usia lanjut itu sangat beda. Dia mudah sekali kemudian timbul tadi iatrogenesis ya, timbul efek samping dan seterusnya, sehingga perlu kita lakukan terapi di luar farmakologi ya, terkait kondisi geriatric giant tadi ya, sehingga mungkin penting sekali dilakukan pendekatan psikososial dan spiritual pada usia lanjut. Saya ingin berbagi tentang bahwa kondisi spiritualitas itu sangat berkontribusi pada kesehatan jiwa, ya. Kondisi spiritualitas kita, jadi spiritualitas itu keberadaan kita sebagai hamba Allah begitu ya, hamba Tuhan, kemudian kita bagian dari alam semesta ini, ya. Keberasaan ya. Jadi mungkin orang itu semua pada sholat gitu ya, tapi untuk khusyuk itu tidak semua. Khusyuk itulah spiritualitas ya. Kalau sholatnya itu adalah agama gitu. Nah, kondisi seperti itu ya, kondisi keberagamaan itu ya, perasaan dalam beragama itu menjadi faktor preventif gangguan jiwa ternyata. Kemudian ada hubungan positif dengan kepuasan hidup, ya, bahagia dan moral yang tinggi. Ya, seorang yang spiritualitasnya tinggi, ya, itu biasanya moralitasnya pun tinggi. Kemudian juga spiritualitas itu memberi rasa well-being ya, merasa nyaman ya, merasa sejahtera begitu ya. Kemudian ada hope dan optimisme ya, ada harapan dan optimisme ketika seseorang dengan spiritualitas yang tinggi. Dalam kondisi apapun dia berharap bahwa ini adalah ujian, ini adalah aku pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih ketika aku udah menghadapinya begitu ya. Lalu dengan spiritualitas yang tinggi pula seseorang itu ada meaning of life ya, meaning of life ya. Jadi makna kebermaknaan dalam hidup ini ya, bahwa kita hidup itu untuk berbagi, kita hidup untuk mengabdi, kita hidup untuk bermanfaat buat orang lain, itu adalah kondisi yang sangat berhubungan dengan spiritualitas yang tinggi. Kemudian kondisi spiritualitas yang tinggi itu menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi pula ya. Ternyata spiritualitas juga itu meningkatkan imunitas ya. Jadi banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa kondisi spiritualitas yang tinggi membuat mereka menjadi lebih imun. Nah, dalam kondisi pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya mendapatkan imunitas itu dari vaksin ya, tapi juga dari spiritualitas kita yang tinggi. Nih, jarasnya ya, kerjanya bagaimana kok bisa spiritualitas itu meningkatkan imunitas ya. Jadi stresor atau stres ya, sumber stres itu mungkin sama ya, sakit, stroke misalnya gitu ya. Tapi di otak kita itu akan berbeda-beda dalam mengekspresikan atau mempersepsikan ya tentang sakit tersebut ya. Seorang dengan spiritualitas yang tinggi menganggap bahwa segala sesuatu ini ujian dari Tuhan. Bahwa ketika aku kemudian sabar dalam ujian itu, aku akan mendapatkan pahala gitu ya. Aku akan mendapatkan sesuatu yang baik buat diriku dan keluargaku. Nah, itu sangat mempengaruhi hormon yang diproduksi oleh otak, dan hormon tersebut mempengaruhi pula sel-sel yang meningkatkan imunitas yang kita sebut lymphoid ini gitu ya. Jadi orang dengan spiritualitas tinggi maka dia tidak mudah kemudian terinfeksi atau imunitasnya lebih baik ya daripada mereka yang spiritualitasnya rendah. Nah, ini beberapa masalah psikososial ya terkait dengan lanjut usia Bapak Ibu. Bahwa usia lanjut itu kondisi fisiknya menurun, ya kan?
selain kulitnya keriput begitu ya, cadangan air berkurang begitu kan, sehingga mudah sekali untuk dehidrasi ya. Kemudian massa otot juga berkurang, sehingga kemudian kekuatan otot berkurang, sehingga gampang jatuh begitu ya. Itu. Kemudian ada sindroma menopause, sindroma andropause ya. Jadi ketika seseorang perempuan itu kemudian sudah berhenti menstruasinya, maka beberapa hormon yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri ya, misalnya kulitnya biar tetap halus itu hilang begitu ya. Itu juga menjadi masalah psikososial. Kok aku jadi keriput gitu ya. Kemudian terkait dengan pensiun. Ini juga ya. Dulu aktif setiap jam 7 harus mandi, berangkat ke kantor, nanti pulang jam 16 sore begitu ya. Itu kemudian hilang. Oleh karena itu di pegawai negeri di ASN itu ada MPP begitu ya, masa persiapan pensiun ini dalam rangka supaya lebih siap untuk mengalami purna tugas. Ya, jangan sampai terjadi post power syndrome ya, rasa sindroma setelah berkuasa ya, sindroma setelah mempunyai kedudukan, sindroma setelah dulu punya gajian. Jadi saya dulu ada ya salah satu teman perawat itu, "Dok, aku kurang telung amplopan," gitu ya. Jadi 3 bulan lagi dia pensiun gitu. Jadi dia ngomong, "Dok, kurang telung amplopan maneh iki, Dok," gitu ya. Ya itu jadi itu untuk kemudian melahirkan insight bahwa ketika purna tugas sudah siap gitu ya. Kemudian saat usia lanjut juga ada empty syndrome, apalagi kemudian beberapa anggota keluarga meninggal gitu ya, sudah pergi duluan gitu ya, meninggalkan dirinya jadi merasa kesepian ya, depresi, kecenderungan bunuh diri dan demensia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam momen tadi sudah saya sampaikan bahwa kebutuhan psikososial dan spiritual itu sangat penting pada usia lanjut gitu ya. Nah, bagaimana memenuhinya itu membutuhkan komunikasi. Bapak Ibu mungkin kapan itu sudah pernah diajarin ya bagaimana screening depresi pada usia lanjut atau screening gangguan memori pada usia lanjut gitu ya. Tapi ya apa ya caranya ngomong gitu ya. Kadang-kadang ada hambatan begitu ya dalam kita berkomunikasi ya. Mengapa kita perlu berkomunikasi? Kira-kira mengapa ya? Ada yang bisa sharing nggak? Kok kita perlu komunikasi sih? Silahkan mungkin salah satu saja. Langsung di Oh, raise hand dulu. Oke, raise hand dulu. Tapi saya nggak bisa lihat raise hand-nya nih. Oke, ya. Ada yang raise hand? Mengapa kita perlu komunikasi? Apa sih pentingnya komunikasi itu? Adakah? Boleh raise hand, boleh tulis di chat. Bapak Ibu monggo, kenapa perlu kita komunikasi? Kenapa ya kita perlu komunikasi? Oke, Pak Michael Harlianto raise hand. Silakan. Mengapa nggih kok kita butuh komunikasi? Pak Michael Harijanto. Oke, silakan Pak Michael Harijanto. Oh, belum di unmute ya. Mengapa Halo? kita perlu komunikasi? Silakan, monggo. Ya. Kenapa Pak Michael kita perlu berkomunikasi, Pak? Komunikasi penting supaya tidak terjadi miskomunikasi. Iya, kalau terjadi miskomunikasi? Kalau terjadi miskomunikasi, maksud kita sebetulnya ini, tetapi karena tidak dikomunikasikan, diterima oleh mereka salah, akhirnya terjadi yang nggak karu-karuan. Nah, yang nggak karuan apanya, Pak? Ya, misalkan maksudnya benar, tetapi karena yang menerima itu mungkin sangat sensitif, sangat perasa, dipikir marah, padahal kita tidak marah. Ya, akhirnya timbul perasaan tidak nyaman ya Pak ya? Ya, tidak dalam hubungan ya. Dalam hubungan di antara kedua orang itu, gitu ya Pak Michael ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih juga yang sudah raise hand.
Jadi apa namanya? Dalam itu kalau ya, aduh panjang-panjang ngomong. Ternyata unmute ya sekarang. Jadi mohon maaf kepencet ya. Jadi sampai mana sih yang tidak terdengar ya. Jadi masalah yang kecil aja, masalah makan gitu ya. Kalau kemudian ada lansia ini memiliki keterbatasan pendengaran, ya, kemudian kita sebagai caregiver ini ya, sebagai orang yang melayani lansia itu bilang makan, gitu kan ya. Terus kita konfirmasi, makan Bu. Dia nggak dengar. Aku ini makan, mau makan gitu ya. Lagi kita ulang, makan Bu. Gimana sih nggak ada dijupuk nih mangan gitu. Ya akhirnya timbul emosi ya. Kemudian kadang-kadang lansia itu juga kurang perhatian. Ya, maksudnya kurang perhatian itu kurang fokus gitu. Jadi banyak hal yang terjadi sehingga dia kurang fokus gitu. Apalagi banyak suara-suara di sekitarnya, suara TV, suara radio gitu ya, sehingga lansia itu kurang fokus dengan apa yang kita bicarakan. Mungkin juga secara kognitif sudah berkurang. Jadi nggak nyambung gitu ya. Apa sih gitu ya. Kadang-kadang kognitif yang berkurang itu juga menyebabkan si lansia ini juga menyebutkan sesuatu itu salah-salah. Ketika kita konfirmasi tambah marah gitu ya. Lalu faktor pendidikan juga sangat berpengaruh dalam komunikasi dengan usia lanjut. Oke, nah itu tadi hambatan komunikasi pada usia lanjut secara umum ya Bapak Ibu. Sekarang kalau misalnya dia demensia, waduh itu sansoyo ya. Sansoyo itu bahasa Indonesianya semakin nemen gitu. Ya, semakin parah gitu ya. Jadi bahwa dampak demensia terhadap komunikasi ya, itu demensia itu akan mengurangi konsentrasi ya, mengurangi konsentrasinya gitu. Jadi pada demensia itu fokusnya semakin kurang gitu. Lalu pada demensia karena gangguan pada kognitifnya karena cara berpikirnya berkurang gitu ya. Daya berpikirnya berkurang, itu sulit memahami konsep abstrak. Hilangnya memori jangka pendek. Nah, karena memorinya itu banyak yang hilang, mereka cenderung membentuk memori baru yang salah, yang namanya konfabulasi. Jadi kadang kita bilangnya sampean ki bojo gitu ya, ngarang gitu ya. Padahal sebenarnya dia nggak kepingin ngarang, tapi karena dia lupa, terus dia masukkan cerita-cerita yang nggak sesungguhnya. Jadi seolah-olah dia ngarang, padahal itu nggak sengaja. Itu karena gangguan memorinya. Hilangnya pemahaman atas sesuatu, ya. Kemudian kembali pada bahasa pertamanya.
kesalahan dalam mengartikan komunikasi nonverbal ya, seperti nada suara dan bahasa tubuh. Jadi kadang-kadang ya, kalau kan tadi ya, lansia itu kan gangguan pendengaran. Terus kita ini yang merawat itu mencoba untuk mengeraskan suara. Coba Bapak Ibu sekarang ngaca, ya. Ngaca ya. Kalau suaranya dibanterkan, suaranya dikeraskan, kira-kira matanya jadi agak melotot, ya kan? Terus juga apa namanya? Mimiknya jadi kayak kelihatan marah. Nah, lansia karena gangguan pendengaran dia kelihatan itunya. Nah, dia jadi, wah, kamu marah-marah ya sama saya gitu. Itu adalah hambatan dari demensia. Lalu prinsip berkomunikasi dengan lansia yang demensia terutama dan lansia pada umumnya, yang pertama adalah bahwa kita ini perawatannya berpusat pada individu. Ya, setiap individu adalah seseorang yang berbeda dari orang lain. Nggak boleh disamakan. Kita masa seneng sih dipadak-padak no. Misalnya, koyo iku lho, wong iku lho, padha doktere, dhek iso ngene sampean ora iso. Wong iku lho padha sopire, sampean dhek iso ngene sampean ora iso, kan nggak enak ya digitukan. Jadi masing-masing orang itu punya ciri sendiri-sendiri, nggak boleh disamakan. Aku dhisik duwe mbah iku gak koyo sampean, ngono ya. Saiki kok sampean kok ngene gitu ya. Beda-beda ya, nggak boleh disama-samakan. Kemudian maksimalkan interaksi. Jadi seringlah bersama dengan lansia tersebut. Misalnya para kader ini mau screening depresi misalnya. Maka sebelum screening itu coba interaksi dulu. Datang pertama, Mbah, kenalan nggih, kula niki Bu Anissa. Kula saking puskesmas pundi? Puskesmas pundi? Karon misalnya gitu ya. Maka datang beberapa kali kalau sudah, oh ini wongnya apik. Nah, itu baru kemudian kita lebih menyampaikan maksud kedatangan kita, gitu ya. Kemudian memahami kondisi penuaan dan dampaknya terhadap komunikasi ya, bahwa penuaan itu membuat pendengaran jadi berkurang gitu ya. Secara pemikiran itu juga berkurang, jadi berdampak pada komunikasi. Kemudian membangun hubungan yang baik dengan si lansia, membagikan strategi yang efektif dengan orang lain ya. Misalnya sesama kader, sesama kita, sesama caregiver begitu. Aku biasanya ngomong karo mbae iku tak ajak lenggah sik ning gone ruang tamu. Nah, aku lek wis tenang tak ajaki ngomong. Ya, itu ya. Jadi berbagi strategi yang efektif. Ini ya beberapa tips untuk berkomunikasi dengan usia lanjut. ACCAS bahasa Inggris, tapi saya Indonesiakan ya. Yang pertama attention atau atensi, berikan perhatian ya. Jadi kalau mau ngomong sama usia lanjut harus perhatian, jangan ngomong sama usia lanjut sambil pegangan handphone gitu ya. Delok handphone gitu kan, delok YouTube gitu ya, nggak boleh. Jadi harus fokus gitu. Kita mau ngomong sih sama lansia, taruh handphonenya. Taruh yang kemudian membuat kita nggak perhatian. C, communication. Ya. Gunakan teknik komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi, pada usia lanjut pendengarannya sering terganggu, sehingga bahasa nonverbal kita harus jelas gitu ya, harus baik. Lek mari muring-muring karo koncone, ojo ngomong dhisik, engko garai wajah kita sudah jutek gitu ya, sehingga itu yang tertangkap oleh lansia. Jadi, sebelum bicara mungkin kita tata dulu hati kita gitu ya. Jadi gunakan bahasa verbal dan nonverbal yang baik. Kemudian yang C berikutnya adalah cues atau pakai petunjuk-petunjuk visual seperti gambar gitu ya. Ya, gambar, foto gitu ya. Kemudian yang A berikutnya adalah acknowledge atau mengakui kegelisahan dan perasaan yang diyakini oleh para lansia. Mungkin nggak sesuai dengan realita ya, tapi oh nggih toh ngoten toh gitu ya. Jadi jangan dilawan gitu ya, jangan dilawan. Kalau dilawan kita jadi tukaran gitu kan. S berikutnya adalah support ya. Dukung para lansia untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya. Ini ya, atensi, kurangi gangguan suara TV, dekati arah depan eye level ya. Jadi
mata ketemu mata, maksudnya sejajar, gitu ya, bukan tabrakan ya, tapi sejajar. Dekati dari arah depan, jangan dari arah belakang, panggil namanya. Mbah Min, Mbah Jo, begitu ya. Kula niki Ana, kula saking rumah sakit jiwa. Kula dokter, kula sing ngrawat panjenengan, gitu ya. Jadi kita perkenalkan diri kita. Ya. Terus kemudian dalam atensi itu juga bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Tunggu ya, kalau masih ngomong ditunggu dulu. Ojo kesusu, direspon, tunggu dulu. Amati bahasa tubuhnya. Ya, kira-kira kemudian dia gelisah, apa oh yo gitu ya, dalam hati kita ya, kenapa ya? Gitu ya. Jadi dengarkan ya apa yang mereka katakan. Ini ya, nonverbal apa, teknik komunikasi nonverbal apa? Tenang, enggak kesusu. Ya, gunakan bahasa tubuh yang baik, jaga kontak mata, bila perlu berikan sentuhan fisik, ya, kemudian pahami privasinya. Ya, kadang sentuhan fisik ini harus izin dulu Bapak Ibu. Ya, ada yang merasa nggak nyaman dengan sentuhan fisik gitu. Apa sih gitu, risih gitu ya. Kemudian bahasa verbal gunakan pernyataan langsung. Ya, jangan berbelit-belit, langsung aja. Makan apa gitu misalnya ya. Berbicara jelas, nggak terlalu cepat, ya, hormat ya. Sekali lagi usia lanjut itu atau lansia itu mestinya lebih tua dari kita, ya kan? Sehingga kita perlu menghormatinya. Ini ya beberapa petunjuk visual ya yang untuk membantu komunikasi dengan para lansia. Ya ini ya, mengakui kekhawatirannya, ya berikan bahasa nonverbal seperti senyum, mengangguk, menggeleng gitu. Dan tekankan kembali kalimat yang baru Anda dengar dari lansia. Kemudian dukung lansia untuk mengekspresikan dirinya. Jadi kalau dia sudah susah ngomong, ketika ngomong lucu karena aneh ya penyebutannya, jangan langsung ditertawakan. Itu akan membuat, waduh aku dagelan po piye gitu ya. Akhirnya jadi salah persepsi ya. Buat komunikasi jadi menyenangkan. Jangan interupsi ya, karena tidak nyaman ya diinterupsi. Mau ngomong sudah lupa tadi mau ngomong apa, diinterupsi lagi, tambah lupa gitu ya. Lalu menghindari pembicaraan atau membicarakan lansia di depannya tanpa melibatkan dirinya. Ngerasani ya, hindari ngerasani di depannya, itu bikin emosi. Nah, ini lansia sehat, lansia bahagia. Bahagia itu singkatan dari B. Apa B? Apa B? Ada yang tahu? Lansia sehat, lansia bahagia. B adalah berat badan berlebihan dihindari ya. Ya, B adalah berat badan berlebihan dihindari. Bapak Ibu, karena mungkin kesejahteraan kita ya sekarang, atau mungkin juga bukan karena kesejahteraan ya, pola konsumsi makan yang salah sehingga membuat kita banyak yang obesitas. Nah, itu berat badan harus dijaga. A, bahagia ya. B, A, aturlah makan dengan gizi yang seimbang ya, pauk-pauk, sayur, susu ya. Pada usia lanjut tetap minum susu, walaupun mungkin misalnya yang rendah gula, yang rendah lemak begitu ya. Hindari faktor resiko H ya, H berikutnya adalah hindari faktor resiko penyakit tidak menular seperti kurangilah makan asin-asin gitu ya. A berikutnya adalah agar terus berguna, lakukanlah kegiatan dan hobi yang bermanfaat. Nah, walaupun kita sudah pensiun, walaupun lansia itu sudah pensiun, masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita gunakan yang bermanfaat. Kemudian G, bahagia, G ya, gerak badan yang teratur. Ya, jadi jalan pagi, atau mungkin mengerjakan pekerjaan rumah yang dia bisa, itu silahkan saja, perbolehkan saja lansia kita untuk melakukannya. I, iman dan takwa ditingkatkan. Bapak Ibu, ketika usia lanjut itu memang adalah fase di mana mulai mendekatkan diri ya kepada Yang Maha Kuasa ya, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian A terakhir adalah awasi kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Check up ya 6 bulan sekali gitu ya. Monggo. Baik,
itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan ke Bu Tuti. Baik, terima kasih Dokter Ana. Materi yang cukup menarik. Kalau kita bahas tentang lansia ini ya, kita jadi introspeksi diri nih, usia aku udah masuk lansia belum nih. Benar. Baik Bapak Ibu, kita beri kesempatan untuk bertanya. Silahkan mengisi di kolom chat apabila ada yang mau ditanyakan. Dan jangan lupa mengisi absensi ya, di link absensi yang sudah kita share di kolom chat. Apakah sudah ada yang bertanya? Baik Dok, kalau belum ada yang tanya, saya boleh tanya ya Dok ya? Boleh. Kalau masalah lansia itu tadi ada banyak bekalnya ya Dok ya, dari segi komunikasinya, terus kemudian prinsip-prinsip berkomunikasi. Yang saya tanyakan kalau sebenarnya kita sebagai caregiver, kalau materi ya kita dapat ya Dok, tapi dari segi hati apa sih yang perlu kita siapkan supaya kita bisa menjadi caregiver yang bagus untuk para lansia itu Dok? Iya. Dari psikis kita gitu Dok. Iya, iya. Kalau materinya sudah bertumpuk-tumpuk ya, Bu Tuti ya. Materinya bertumpuk-tumpuk, tapi ketika kita berhadapan langsung dengan kondisi gimana nih ya, gitu ya, kesiapannya gitu. Jadi memang kalau boleh dibilang ya, beban terbesar itu dalam usia lanjut apalagi dia demensia itu adalah caregiver-nya gitu ya. Jadi apalagi caregiver itu satu-satunya caregiver atau yang merawat dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Bahkan mereka sendiri kadang-kadang lupa atau tidak ada waktu untuk istirahat gitu ya, sehingga kemudian timbul burden, timbul beban gitu ya, bosan gitu ya, sampai kemudian mengganggu kesehatannya. Ini bahaya sekali. Sehingga ketika misalnya kita menjadi caregiver, maka kita juga perlu mencari supporting system ya buat kita ya. Jadi niat kita mungkin pertama kita niatkan adalah untuk berbakti ya kepada si lansia. Lansia itu mungkin bisa orang tua kita gitu kan ya, bisa mungkin Pak Lek, Bule gitu ya, yang saudaranya orang tua kita gitu ya. Bagaimana sebenarnya niat kita adalah berbakti kepada mereka. Di satu sisi yang lain ya, kita ini mengajarkan ya kepada anak-anak kita sebenarnya, mengajarkan kepada orang yang lebih muda di sekitar kita, begini loh caranya untuk merawat usia lanjut, sehingga pada saat nanti kita usia lanjut mereka sudah tahu, oh gini caranya merawat usia lanjut begitu. Ya, jadi menata niatnya dari situ. Kemudian selain menata niat, kita juga perlu supporting system tadi. Jadi kita nggak bisa kemudian sendirian merawat lansia ini. Kita harus membangun kerjasama yang bagus gitu ya dengan keluarga yang lain, atau mungkin kita sewa caregiver yang formal ya. Banyak kan perawat-perawat yang belajar, yang memang apa ya, membuka diri untuk menjadi suster istilahnya begitu ya. Mungkin nggak setiap hari, misalnya pada saat kita harus perlu istirahat, misalnya ya Sabtu Minggu, atau misalnya seminggu berapa kali caregiver yang formal ya, yang kita sewa itu datang supaya kita bisa istirahat. Karena burden atau beban pada pada caregiver itu yang pertama bisa mengganggu kesehatan caregiver itu sendiri ya, baik sehat fisik maupun mentalnya. Yang kedua adalah bahwa akan mengurangi kualitas pelayanan ya, perawatan kepada si usia lanjut itu ya. Kalau jenuh banget bisa di neglected ya, jadi dibiarkan gitu ya, atau malah justru dianiaya karena marah, mangkel, jengkel. Ini gara-gara ngopeni bapakku ini aku nggak bisa kerja gitu ya. Seperti itu. Jadi selain menata niat tadi, juga bagaimana kemudian kita membuat supporting system, membuat daya dukung di sekitar kita supaya kita tetap bisa merawat usia lanjut tersebut. Begitu Bu Tuti. Ya, siap Dok.
Berarti kita harus sehat jiwa kita sendiri juga dulu ya dok ya. Iya, dan sehat jiwa, sehat fisik kan juga perlu waktu, maksudnya perlu istirahat. Jadi nggak bisa kita kemudian jadi superwoman atau superman yang nggak ada istirahatnya, ngelayani terus nggak bisa itu. Ya. Baik dokter, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat ini dari Bapak Kolek. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam anamnesa lansia yang dicurigai mengalami gangguan jiwa? Maksud data pokok dan penata laksananya. Makasih dokter. Monggo dokter. Baik, terima kasih Pak Kolek dari Dinkes Kabupaten Sumeneb ya Bu Tuti ya? Iya. Oke, terima kasih. Jadi dalam menganamnesa lansia, sekali lagi kita tidak bisa fokus kepada satu hal ya. Jadi bahwa lansia itu bisa kemudian mengalami lebih dari satu kondisi gangguan ya. Entah itu gangguan fisik itu bisa lebih dari satu, gangguan jiwa juga bisa lebih dari satu, begitu ya. Jadi dalam menganamnesa kita harus melihat secara ada checklistnya ya, atau mungkin ada banyak yang harus kita lihat bagaimana kemudian perasaannya ya, moodnya bagaimana, apakah kemudian dia gampang menangis gitu ya, bagaimana kemudian cara berpikirnya, apakah kemudian cara berpikirnya sudah masih cukup normal begitu ya. Kadang-kadang kok nggak realistis ya, kalau nggak realistis kan berarti barangkali itu waham atau pikiran tidak memadai misalnya. Terus juga kita perlu melihat bagaimana perilaku sehari-hari. Oh ini kalau ya itu memang dikonfirmasi kepada keluarganya ya. Ini bapak saya, ibu saya ini seminggu ini kok jadi aneh ya. Biasanya bisa BAB, BAK sendiri kok malam-malam kok tiba-tiba ngebrok begitu ya. Nah itu perlu kita gali begitu ya. Kita gali ya sebagai sebuah bagian dari data pokok tadi ya. Termasuk riwayat sakit sebelumnya, riwayat obat yang dia minum begitu. Jadi memang pada anamnesa lansia itu kita harus detail begitu ya. Mungkin pemeriksaannya pun dari ujung rambut ke ujung kaki ya, karena bisa kemudian banyak lebih atau lebih dari satu kondisi gangguan begitu. Gitu Pak Kolek. Bagaimana Pak Kolek? Sudah terjawab pertanyaannya atau mau ada yang ditanyakan lagi? Monggo silakan ditulis di kolom chat. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi link daftar hadir. Link daftar hadir ada di kolom chat. Ya, sepertinya ada yang raise hand Bu Tuti. Monggo. Vivo 1935 itu atas nama sinten J? Monggo Ibu ini. Monggo. Silakan Ibu kenalan dulu karena namanya masih pakai Vivo. Oh ya, di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Bentar. Diklik dulu unmute. Iya. Oke, monggo. Nama saya Risma Umi Hayati dari Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Oh iya. Dulu pernah dirawat di RSJPL Malang, Lawang. Tapi udah lama, tahun 1999. Oh nggih. Gimana kabarnya sekarang, Bu? Alhamdulillah baik. Oh, tapi masih sering kambuh itu dok, kalau nggak minum obat, suruh minum obat terus gitu loh. Iya. Tapi mau berusaha dikurangi gitu loh, tapi tetap suruh minum obat terus itu. Iya. Kan suruh kegiatan terus. Nggih. Dulu yang rawat itu Bu Yayu Lawang. Bu Yayu. Iya. Mungkin sudah pensiun ya, Bu ya. Ya, Hajah Wiwi. Oh iya, Dokter Bu Wiwi Pandu, sudah. Dokter Pandu. Oh iya. Sudah pensiun semua ya. Saya sih pengennya terapi rehabilitasi, tapi nggak tahu bayarnya gimana, nggak tahu soalnya nggak ada sarana. Oh gitu. Tapi ya nggak tahu masyarakat Padangan maksudnya yang ke sana, tapi masyarakat Padangan nggak ada yang tahu. Pengennya gitu, tapi nggak tahu gimana caranya. Kan ada kelompoknya ini. KPSI Sabang Bojonegoro ada. Oh ada ya.
Tapi nggak ada Oke. linknya yang di Malang, adanya di Solo linknya itu, linknya. Oh iya, lebih dekat ke Solo mungkin Bu ya. Ya. Itu caranya gimana ya? Kan soalnya dopamin sama serotonnya sudah kena, harus dibantu dengan obat haloperidol itu ya. Pinter ya Ibu sudah tahu haloperidol, dopamin, Tahu. serotonin ya. Dulu kan 3, Iya. sekarang cuma 1. Oh, luar Obatnya. biasa. Tinggal haloperidol ya Bu ya. Ya, 0,5 mili yang paling Oh kecil iya. dosisnya. Oke. Saya jawab ya. Ya, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, obat dari gangguan jiwa itu memang beda ya dengan gangguan fisik ya. Kalau obat gangguan fisik misalnya panas misalnya ya. Badannya panas, diukur temperaturnya 38 gitu. Maka kita diminta untuk minum paracetamol gitu ya. Nanti kalau sudah temperaturnya sudah normal 36,8 atau 36,5, paracetamolnya suruh stop gitu kan ya. Tapi kalau gangguan jiwa itu beda. Kalau gangguan jiwa itu kalau dikasih obat, kemudian obat terus membaik ya, pikirannya membaik, perasaannya membaik, perilakunya membaik, maka obat itu artinya cocok dan itu harus dilanjutkan, harus diteruskan. Nah, sampai kapan meneruskannya, sampai kapan dilanjutkannya itu semua tergantung kepada nasihat dari dokter yang merawat. Kalau dokter yang merawat bilang, nanti belum dulu Bu, belum dulu Pak, ya nggak boleh ya kita hentikan sendiri. Karena nanti kalau kita hentikan sendiri yang disampaikan tadi, serotonin sama dopaminnya kacau lagi, kita jadi terganggu lagi dalam hal perasaan, pikiran, dan perilaku. Sehingga harus dirawat lagi. Kan enggak enak ya. Jadi harus sabar dulu minum obat. Oke? Lanjut Bu Tuti. Bagaimana Ibu? Sudah ya, puas ya? Ketemu langsung sama Dokter Ana. Baik Dokter, mungkin berlanjut yang tadi Dok, kalau misalnya Ibu menginginkan rehabilitasi, apakah ada Dok rehabilitasi yang untuk datang langsung ke rumah sakit jiwa gitu Dokter? Mungkin bisa disampaikan sekalian. Iya, lupa ya pertanyaan itu. Jadi kebetulan saya kepala instalasi rehabilitasi psikososial di sini. Kami baru saja buka program namanya Rumahku. Rumahku itu adalah kayak kos-kosan gitu ya Bu ya. Kita punya program rehab untuk rawat jalan namanya Daycare, rehabilitasi psikososial. Daycare-nya itu bisa dilakukan setiap hari dengan menggunakan BPJS bisa dilayani, umum juga bisa dilayani. Jadi yang rumahnya Bojonegoro, yang rumahnya Banyuwangi, yang rumahnya Sumenep bisa ikut rehabilitasi di sini di Lawang karena kita punya kos-kosan namanya Rumahku gitu. Kos-kosannya cukup lapang ya, satu kamar untuk satu bukan kamar ya, jadi satu kayak rumah kos gitu untuk 2 orang, cukup luas sekali ya. Dan di situ tinggal bersama tetangga-tetangganya itu pegawai RSJ. Jadi kita semua bisa bertetangga gitu ya. Saya juga tinggal di sekitar situ gitu kan ya. Jadi bisa saling beranjang sana. Nah, tugasnya adalah itu setiap pagi nanti pergi ke rehab untuk melakukan daycare rehabilitasi psikososial. Lalu kegiatan daycare apa aja sih gitu kan? Kegiatan daycare itu yang pertama biasanya ada pembukaannya dulu, persiapan dulu gitu ya. Kemudian ada senamnya gitu ya, biar yang lemes ya Pak, yang kaku jadi lemes badannya. Terus habis gitu ada terapi keterampilan hidup ya, keterampilan hidup. Terapi kognitif gitu ya. Jadi kalau gampang lupa nanti gimana ya supaya nggak gampang lupa gitu. Nah, selain terapi-terapi itu juga ada terapi kerja. Di sini ada bikin batik ciprat,
bikin telur asin, bikin dekopage, bikin jahit-menjahit, pertanian, kemudian apa lagi ya, bikin apa lagi ya, bikin sulak, bikin macam-macam lah ya, melukis segala macam. Nah, ini ditanya nih sama Bu Ani, tarifnya untuk umum berapa? Gitu ya. Kalau umum sekali datang, sekali 1 hari ya. 1 hari rehabilitasi psikososial itu 1 hari jam 8 sampai jam 8 sampai jam 16. Maaf, jam 8 sampai jam 14 itu 150.000, tapi kalau BPJS gratis ya. Nah, kalau misalnya mau ikut seminggu, kita bayar 3 hari, boleh ikut seminggu loh. Baik kan RSC? Jadi misalnya kalau 3 kali 150 itu berapa tuh? 450. 450.000 untuk kegiatan 5 hari, 1 minggu gitu. Nah, kalau rumahku sendiri, kos-kosannya sendiri murah loh ya, murah banget ya. Jadi untuk apa? Sewanya itu hanya sekitar 200.000. Itu sudah air, sudah listrik. Terus makannya gimana, Dok? Makannya nyari sendiri. Tapi jangan khawatir, nanti ada ibu kos, ada bapak kos yang nanti membantu untuk mencarikan makan di mana. Mau masak sendiri juga boleh, tapi harus dipandu oleh bapak ibu kos itu. Nggak boleh di dalam kamarnya sendiri, ada kamar tersendiri, dapur tersendiri untuk masak bareng-bareng gitu. Murah kan? Cuma 200.000. Murah, mana ada 200.000 nginep 1 bulan? Nggak ada. Yang ada 200.000 sehari itu kalau di hotel, ya kan? Ya murah kan? Jadi monggo kalau mau ikut kegiatan rehabilitasi yang nginep di sini di rumahku silahkan. Selanjutnya Bu Tuti. Baik dokter, terima kasih. Jadi untuk semuanya ini dok ya informasi bahwa kita buka rehabilitasi, kegiatan rehabilitasi, daycare gitu ya dok, yang tarifnya kalau BPJS itu gratis, nanti kalau umum itu bisa 150.000 ya dok ya. Per hari. Ya, nanti jadi kalau bayar 3 hari, untuk 450 bisa untuk seminggu. Iya, Plus gitu. kita juga ada untuk yang kos ya dokter ya, jadi bisa untuk disampaikan untuk semuanya. Jadi yang kos 200.000 per bulan gitu ya dok. Betul sekali, murah banget ya Mbak ya. Murah banget ya Bu Tuti. Murah banget dok, kos 201 bulan. Iya, karena memang pelayanannya adalah kita berkhidmat, kita ingin supaya teman-teman atau rehabilitan ini bisa ikut serta begitu. Baik dokter, ini ada 2 pertanyaan di kolom chat, kita bacakan kembali ya dok. Ini ada dari Mbak Asti Rahma. Apakah dengan keterbatasan fisik yang dialami lansia, akhirnya membuat beliau memaksa orang-orang di sekitarnya harus segera menuruti kemauannya? Apakah itu berarti kita memang harus selalu memprioritaskan kemauan beliau? Monggo dokter. Iya, terima kasih ya. Jadi karena keterbatasan fisik itu, maka sebenarnya kita menjadi harus lebih peduli, ya. Jadi mungkin kita perlu tanyakan kepada dokter sebenarnya keterbatasan fisik dari lansia ini apa ya? Oh, misalnya dia punya hipertensi, terus juga dia punya mudah jatuh begitu ya. Jadi tidak semua harus dituruti kemauannya. Kalau maunya jalan-jalan padahal dia hipertensi dan harus istirahat kudu jatuh. Kalau kita turuti kan jatuh beneran. Nah, kalau pada lansia jatuh itu sesuatu yang luar biasa gitu loh ya. Jadi kalau orang dewasa muda usia 40 tahun jatuh mungkin nggak apa-apa, tapi pada lansia bisa patah gitu ya. Dan itu akan menimbulkan gangguan-gangguan yang lain. Jadi kita tidak selalu menuruti kemauannya. Kalau kemauannya itu justru mencederainya, justru membuatnya menjadi celaka, maka kita nggak boleh turuti gitu. Jadi
kalau di sini di pelayanan psikogeriatri di sini, kita juga mengajarkan ketika pada demensia yang wandering gitu ya, muter aja gitu ya. Nah ini bagaimana ya caranya wandering, muter tapi aman gitu. Terus kalau misalnya yang ngawasi lagi repot, nah itu biasanya kita ajarkan untuk bagaimana ya supaya lansia ini bisa duduk tenang gitu ya di kursi ya. Mungkin apakah harus ditali dengan ikatannya nggak boleh kencang-kencang ya. Nanti diajari kalau di sini bagaimana supaya lansia duduk dulu sementara karena mungkin yang caregiver-nya ini atau yang ngopeni ini yang merawat ini mungkin harus ke kamar mandi, harus cuci piring, harus nyuci baju seperti itu. Ya, dan nanti kita ajarkan kalau penjenengan kerso nanti boleh silaturahim ke sini. Gimana sih caranya supaya lansiaku ini duduk tenang di kursi gitu. Nanti kita ajarkan. Gitu ya, Bu Asti Rahma. Jadi nggak selalu kemudian dituruti semua kemauannya. Ya, kita lihat kemauannya itu baik atau tidak, ya sesuai atau tidak dengan kondisinya gitu. Begitu, Bu Tuti. Baik, terima kasih dokter. Ini ada lagi pertanyaan dari Vivo 1601. Assalamualaikum dokter, tanya bagaimana cara merawat lansia yang pikun dan kadang keluar sendiri pada malam dan apa perlu minum obat? Terima kasih dokter, monggo. Waalaikumsalam, Ibu Vivo 1601. Bu Ruhaya ya? Bu Ruhaya ternyata Pacitan. Ya Bu. Pacitan. Iya benar. Nggak salah lihat berarti saya. Ya, jadi bagaimana ya caranya merawat pasien pikun terus keluar sendiri? Ya memang pertama-tama kita perlu manajemen di luar obat dulu ya. Misalnya apa kalau malam itu rumahnya beberapa harus dikunci misalnya gitu ya. Atau dibuatkan wandering pad di luar ya. Jadi halamannya Bu Ruhaya kan luas tuh. Misalnya rumahnya yang luas itu pagarnya ditutup terus buat muter-muter di situ aja asal aman ya. Terus terkait perlu minum obat atau tidak mungkin diklarifikasi kepada dokter, tidak selalu kemudian wandering itu kudu diobati gitu ya. Cek meneng ngono ya. Enggak boleh begitu karena justru kalau meneng ini tanda-tanda ini kenapa ya malah diem aja gitu ya. Jadi wandering itu apa namanya? Wandering itu menjadi salah satu salah satu ciri demensia. Jadi agak susah ya ngilangin wanderingnya. Jadi nggak selalu wandering itu harus diobati. Gitu Bu Yaya. Terima kasih pertanyaannya. Terima Iya. kasih. Bu Ruhaya dari Pacitan, dokter Ana masih hafal loh ini dari bahasa Iya. Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Dari senyumnya. Terima kasih sudah bergabung dengan kita, Bu Ruhaya. Dokter, ini tadi masih ada sambungan pertanyaan dari Pak M. Kolek, dokter. Yang berkaitan yang tadi untuk pemeriksaan itu kan harus ada perilakunya, ada pola pikirnya. Terus beliau menanyakan, ada checklistnya kah dok? Oh gitu. Kalau untuk checklist, biasanya Dinkes punya. Dinkesnya belum punya ya Pak ya. Kalau checklist itu kemarin GDS yang geriatric depression bukan checklist ya, apa ya? Kayak questionnaire ya. Kalau untuk depresi ada questionnaire. Kalau untuk AMT juga ada pemeriksaan gitu. Iya. Jadi setahu saya kalau AMT itu bentuknya beberapa poin-poin pertanyaan gitu Pak Kolek gitu. Jadi oh iya, ini ada yang bisiin saya di belakang. Boleh menghubungi Pak Nur Asrori untuk minta formnya. Oh permintaan pelatihan, sip. Sip ini. Nah, sip. Ya, nanti sama Pak Nur Asrori ya. Yo, siap tuh. Baik Pak Kolek gitu. Jadi ada Pak itunya kuesionernya ada poin-poinnya. Monggo banyak sekali mulai dari itu gangguan mood ya dengan GDS itu geriatric depression
scale gitu ya, jadi skala depresi pada usia lanjut. Kemudian ada juga AMT. AMT itu untuk screening kemunduran memori atau gangguan memori. Oke. Terima Bu kasih Tuti. dokter. Oke. Pak Kolek kita siap diundang untuk di Dinkes Sumeneb Pak. Nanti sama Pak Nur Asrori dari DKRS kita siap untuk meluncur ke sana. Baik dokter, ini masih ada pertanyaan gini dok. Kalau pikun yang seperti apa sih yang perlu dikonsulkan ke psikiater? Oh gitu. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi demensia itu adalah atau pikun, kepikunan itu adalah suatu kondisi yang tidak hanya membutuhkan psikiater, tapi juga membutuhkan penyakit dalam, membutuhkan dokter rehab medis, membutuhkan dokter neuro. Nah, kemudian juga membutuhkan psikiater. Kapan sih dirujuk ke psikiater? Ketika misalnya perilakunya sudah sangat mengganggu begitu ya. Membahayakan dirinya, membahayakan orang lain, itu perlu kemudian kita konsulkan ke psikiater ya. Jadi misalnya ada ya demensia itu yang kemudian perilakunya karena yang paling dominan halusinasinya, dia seperti ada yang BCI, suruh bunuh istrinya, suruh bunuh tetangganya gitu misalnya, atau ada waham-waham yang dikejar-kejar orang gitu ya. Nah, itu kan berbahaya buat dirinya dan orang lain. Maka itu perlu dikonsulkan kepada psikiater. Begitu, Bu Tuti. Kalau ke RSC itu periksanya ke dokter psikiater atau ke syaraf dong? Oh, misalnya pikun seperti itu. Oh ya, kalau di RSC kita memang menjadi apa ya namanya itu pusat rujukan psikogeriatri nasional, ya. Pusat rujukan geriatri nasional. Jadi kalau kita ke RSC, kita dapat kemudian memang pertama ke psikiater dulu, nanti psikiater akan mengarahkan baik ke penyakit dalam, ataukah ke saraf, ataukah ke rehab medis. Jadi kita punya layanan itu. Nah, kita juga lagi apa namanya? Lagi ini kok banyak teman-teman saya sih, ada Pak Yoyo Afandi, ada Bu Hening ya. Wah ini teman-teman saya semua. Jadi kalau apa namanya kita ini lagi belajar, Dokter Yulia lagi belajar untuk subspesialis psikogeriatri dan sebentar lagi akan kembali. Jadi semakin komplit bahwa RSC Lawang menjadi pusat rujukan psikogeriatri nasional. Gitu, Bu Tuti. Jadi akan semakin lengkap gitu ya dok. Kalau Iya, misalnya Dokter Yulia pulang akan mendapatkan tenaga ahli dokter subspesialis lagi ya dok ya. Betul, iya betul. Baiklah, dari kolom chat tidak ada yang bertanya lagi. Boleh Dokter Ana reuni sama teman. Ya Allah, jadi kangen Boleh sapa. Ya. Semuanya senyum-senyum itu. Iya. Ini nih, Ponorogo adalah rindu. Ada Ponorogo. Ini ada Pak Yaya Afandi, dokter. Iya, itu Masya Allah, teman seperjuanganku ini. Alhamdulillah. Boleh loh, teman yang di sana nyapa lewat kolom chat, monggo loh. Monggo. Senangnya ya sudah bergabung dengan kita. Nah itu Pak Yaya kayaknya ada yang mau disampaikan ya Pak. Ya, Pak Yaya rindu dengan RSC. Mau main ke sini, mau nyari apa Pak Yo? Monggo Pak Yaya. Mungkin Pak Yaya saya kasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Itu. Pak Yaya, monggo. Monggo Pak Yaya. Sudah di-unmute kok, monggo. Unmute, monggo. Aduh, Ponorogo adalah rindu. Ini orang Ponorogo semua ini ngelompok di sini. Iya. Ada yang lain Bu Ponorogo. Ini Bapak siapa nih Bu? Dokter. Ayo dibuka Ponorogo adalah rindu, silahkan. Ponorogo di-unmute. Beliau adalah spesialis urologi. Ponorogo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kabar Pak Alhamdulillah sehat, Dokter? sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, ya. Terima kasih Ini sudah menyapa di sini. Ye, monggo. apa? Saya kan urologi, ini banyak pasiennya kan geriatri termasuk itu Oh memang iya ya, betul-betul. perlu pendekatan khusus. Nah, ini sangat Ye, bermanfaat materi-materinya. iya, Karena memang alhamdulillah. sebagian besar kalau BPH itu kan memang mengenai orang tua. Ye, betul. Kemudian kadang juga tidak semuanya itu bisa menerima. Kadang dengan kondisi geriatri itu pasca operasi pun kan penyembuhannya juga tidak bisa seperti waktu muda. Betul. Memang perlu apa istilahnya ya, pengertian-pengertian khusus. Ye, Jadi efek psikologisnya, psikiatri. iya. Nggak tahu pengaruh enggak itu, Dok? Oh, sangat, sangat. Penjenengan sangat pengalaman terkait itu ya. Jadi sangat sekali gitu. Apalagi kalau yang rawat dokternya sangat apa ya, peduli gitu ya, sampai dia cinta gitu. Wah, itu lebih mudah lagi tuh, Pak Dokter. Nah, itu jadi ya nanti bersambung lagi materi seri berikutnya, ditunggu Dok tentang kesehatan jiwa masyarakat ini sangat penting. Nggih, terima kasih atas rawuhipun nggih, terima kasih banget. Sami-sami, salam teman-teman yang lain, monggo Pak Yoyo Nggih. ini. Pak Yoyo. Iya. Terima kasih dokter. Jadi kalau dokter fisik sekalian dibekali dengan jiwanya gitu lengkap ya dok ya? Oh ya, sangat lengkap. Kita punya dulu ya Bu Tuti, ada dokter Aris ya, Aris Budianto nggih. Mungkin ada beberapa yang kenal ya. Beliau ada di RSSA begitu ya. Dokter Aris ini pernah waktu masih bedah umum di sini, beliau mencoba untuk melakukan teknik operasi kecil tanpa pembiusan gitu dengan metode hipnoterapi begitu ya. Dan cukup berhasil. Kemudian ketika beliau kalau nggak salah bedah ini ya, bedah apa namanya itu ya, beliau ngambil subspesialisnya ya. Nah, bedah digestif ya, bedah digestif. Nah, itu pendekatan beliau ketika beliau selama ini dokter umum di sini, kemudian menjadi dokter bedah umum di sini, itu luar biasa. Saya melihat beliau sangat dicintai ya oleh pasiennya. Pasien merasa nyaman ketika bersama beliau karena beliau tahu bagaimana teknik komunikasi, bagaimana kemudian memperlakukan orang yang gelisah atau yang cemas gitu ya, sehingga beliau sangat sangat disenangi gitu ya dengan para pasien gitu. Dokter Aris Budianto SPB digestif ya, digestif, iya. Waduh, kalau misalnya pasiennya senang sama dokternya itu bisa bolak-balik gitu ya. Oh iya ya, bahaya ya. Mungkin nggak sejauh artinya bisa bolak-balik. Waduh, harus ketemu lagi nih. Iya, nggak, maksud saya mungkin bukan masalah cinta yang bagaimana ya, tapi maksudnya ketika pasien itu merasa tenang, dokternya menjawab dengan senang hati, dengan bahasa yang bagus begitu ya. Ketenangan itu kan sekian persen kesembuhan. Ya kan Pak Yoyo? Jadi ketenangan itu sekian persen kesembuhan gitu kan. Jadi sangat mempengaruhi kesembuhan. Kadang malah nggak usah diapa-apain sama dokternya, lihat wajahnya dokternya udah sembuh ya kan. Nah iya kan, kita kecilannya kayak gitu Mbak Bu Tuti ya. Datang terus lihat ke dokter anak itu denger langkahnya aja udah sembuh gitu kan. Atau lihat pagernya aja udah sembuh, panasnya langsung turun gitu. Itu karena apa ya, komunikasi dari dokter yang baik ya, menyenangkan, itu menjadi penyembuh juga gitu. Baik Dokter Ana, luar biasa materi hari ini. Terima kasih banyak Dokter Ana, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada hari ini. Karena waktunya sudah sore, Dokter Ana kami ucapkan banyak terima kasih, materinya cukup menarik. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita hari ini ada salam dari Ibu Direktur kita,
saya beri kesempatan kepada Dr. Andy selaku Kepala Instalasi dari PKRS dan Keswamas untuk mewakili Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman untuk memberikan sepatah dua patah kata. Monggo Dr. Andy, kami persilahkan. Oke. Sebentar ya, saya diganti sama Dr. Andy dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir join dan bergabung bersama kami di siang ini ya. Siang dari tadi sampai sore ya, sekarang sudah menjelang. Ini sudah asar gitu ya. Ya, ini sebenarnya saat ini saya mewakili Ibu Direktur, kebetulan Ibu Direktur Dr. Yuniar SPKJ tidak bisa closing, tidak bisa menyapa Bapak Ibu sekalian, menyampaikan salam, terima kasih, menyapa secara langsung bahwa terima kasih sudah mau ikut bergabung bersama kami dari mulai seri pertama yaitu tanggal 18 Maret sampai akhirnya nyampe juga di seri yang ketiga di tanggal 1 April 2021. Dan kebetulan seri yang ketiga ini seri terakhir untuk sesi ini. Nah, kita berharap nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya. Gitu. Ya. Jadi kita berharap Bapak Ibu bisa ikut join lagi, kita akan share lagi kapan kita akan mengadakan acara lagi seperti ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita mohon maaf jika di waktu-waktu yang sebelumnya mungkin ada kendala, karena sinyal itu kendala pada saat online itu pasti sinyalnya duluan gitu. Juga Dr. Yuniar menitipkan untuk saran dan masukan buat pelayanan Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyodinerat Lawang. Untuk pembicara dari seri 1 dan sampai seri ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tuti Nurkasyani untuk kegawat daruratan psikiatri, kepada Dr. Tiwi Kusdiningsih untuk psikiatri anak remaja, dan yang terakhir Dr. Ana untuk psikiatri geriatri, dan tidak kalah pentingnya adalah sistem rujukan dari Dr. Hidayatul Husna. Mungkin seperti itu. Dengan ini untuk seminar Mitra Jiwa seri ketiga, sesi yang sekarang kita akhiri. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Tuti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andy, mewakili Ibu Direktur Utama Dr. Yuniar. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah Zoom mungkin dari serangkaian seminar online kita dari sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon saran dan kritik untuk kita. Kami persilahkan nanti saran kritiknya kami tunggu. Baik, dari saya selaku moderator hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang-kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar tak fotonya. Biasanya gini. Jangan dulu, tak ini masih saya.